1136, baik yang saya hormati Ibu Emma, Ibu Dokter Emma Wahyunurung, ASST Kapolres Pamungkas, selaku dosen mata kuliah PEN. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas metodologi penelitian PKM saya dengan judul gambaran kejadian postoperatif pneumonia and vomiting pada pasien post accident recovery after cesarean surgery dengan regional anestesi di rumah sakit X. Baik, ini ada daftar. Lalu yang pertama itu ada bab 1 atau pendahuluannya. Baik, di latar belakangnya ada definisi ERA, yaitu merupakan program transplantasio sesar yang dinilai dapat memberikan hasil pemulihan fungsional yang lebih cepat, serta manfaat lainnya seperti meminimalisir terjadinya komplikasi dan pengurangan waktu rawat inap. Lalu ada PONV, pasca narkose umum dapat terjadi pada 80% pasien yang menjalani operasi dan anestesi. Selain itu, beberapa pasien lebih suka mengalami nyeri dibandingkan harus merasakan PONV. Risiko PONV pasca operasi adalah 9 kali lebih kecil pada pasien dengan anestesi regional daripada pasien dengan dilakukan anestesi umum. Berdasarkan data di RSUD Leuwiling, ditemukan jumlah pasien yang dioperasi section keseluruhan sebanyak 695 pasien pada bulan terakhir, yaitu Januari sampai Juli 2022. Rata-rata didapat C setiap bulannya 9 pasien. Berdasarkan data yang diperoleh melalui studi pendahuluan di RSUD di bagian estetik, akhir dari bulan Mei 2022 terdapat 10 pasien dilakukan CSC dengan anestesi spinal. Kejadian PONV anestesi spinal menurut Ketua Tim Anestesiologi dan Kepala Rawat Bangsa Muda RSUD Leo William sebanyak 30%. Berdasarkan gambaran di atas dengan judul gambaran kejadian post-operative pneumonia and vomiting pada pasien post recovery after cesarean surgery dengan regional spinal anesthesia, peneliti bermaksud ingin mengetahui gambaran terjadi PONV pada pasien post recovery after cesarean section atau ERA yang dimana pada penelitian sebelumnya kejadian PONV pada pasien belum pernah dibahas. Lalu ada pun rumusan yang salah. Berdasarkan latar belakang data, rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran kejadian postoperatif pneumonia and vomiting pada pasien post-acute recovery after cesarean surgery dengan regional anesthesia. Dan adapun tujuan penelitian atau tujuan umumnya untuk mengetahui gambaran kejadian postoperatif pneumonia and vomiting pada pasien post-acute recovery after cesarean surgery dengan regional spinal anesthesia. Lalu ada pun tujuan khususnya yang pertama mengetahui karakteristik pada pasien post-ERA regional anesthesia, lalu mengetahui gambaran kejadian PONV pada pasien post-ERA regional anesthesia bergeser usia, lalu mengetahui gambaran kejadian PONV pada pasien post-ERA regional anesthesia berdasarkan lama puasa, lalu mengetahui gambaran kejadian PONV pada pasien post-ERA regional anesthesia berdasarkan riwayat PONV sebelumnya, dan mengetahui gambaran kejadian PONV pada pasien post-ERA regional anesthesia berdasarkan indeks massa tubuhnya. Lalu ada pun manfaat penelitian. Untuk manfaat teoritisnya, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu mendapatkan pengetahuan mengenai postoperatif pneumonia and vomiting dan ERA. Yang kedua ada manfaat untuk praktisnya. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut. Adapun bagi instansi rumah sakit, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan suatu tolak ukur serta upaya rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara meningkatkan kesejahteraan perawat. Lalu bagi instansi pendidikan, diharapkan dapat dilakukan sebagai kontribusi dalam menanamkan minat, motivasi, sikap dari mahasiswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar bagi mahasiswa. Lalu adapun bagi penata anestesi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan ke depannya untuk meningkatkan penanganan kepada pasien yang mengalami kejadian PONV post-ERA. Lalu ada bagi peneliti juga memberikan pengetahuan lebih dalam lagi terkait penanganan dalam kejadian PONV post-ERA menjadi sumber ilmiah untuk riset selanjutnya. Lalu ada bab 2,
Tinjauan pustakanya, adapun definisi dari PONV-nya, merupakan komplikasi pasca operasi utama yang memerlukan perhatian ahli anestesi. PONV mungkin mengakibatkan keterlambatan keluar dari unit perawatan pasca anestesi, penerimaan kembali yang tidak terduga, dan peningkatan biaya medis. Lalu ada PONV adalah efek samping yang terjadi setelah tindakan anestesi, di mana 20% sampai 40% dari semua pasien yang dioperasi mengalami hal ini, dan sebanyak 80% pasien yang termasuk dalam golongan high risk akan mengalami kondisi serupa. Lalu ada pun faktor risikonya. Yang pertama ada usia. PONV dapat disebabkan dari berbagai macam rangsangan, yaitu bahan kimia maupun pergerakan. Pada pasien yang berumur lebih muda, neuron operan lebih sensitif terhadap rangsangan ini, dan sinyal dari rangsangan ini akan meneruskan ke pusat muntah di jantung otak. Kemudian akan terjadi mual ke kemudian akan terjadi mual muntah. Sehingga pasien dengan usia memiliki batas ambang mual muntah yang lebih rendah, dan risiko terjadi PONV akan lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang lebih. Lalu ada pun jenis jenis kelamin merupakan salah satu faktor risiko terjadi PONV. Itu perempuan berisiko tinggi untuk mengalami PONV pada laki-laki. Lalu ada pada tubuh, indeks massa tubuh, ditemukan bahwa pasien dengan IMT kurang dari 24 atau dengan IMT normal berhubungan dengan peningkatan kejadian mual muntah pada operasi. Hal ini dicurigai terjadi adanya histamin, semua sebuah neurotransmitter berperan untuk menstimulasi banyak pathway dan reseptor yang bertanggung jawab mual muntah. Lalu ada riwayat sebelumnya, PONV memiliki risiko lebih tinggi terjadi pada pasien yang memiliki riwayat mention sickness, dikarenakan pasien kotelekolamin pada pasien yang mengalami riwayat mention sickness dan atau riwayat PONV akan memicu reseptor alfa di pusat muntah yang menyebabkan mual muntah. Lalu ada lama operasi, pembedahan lebih dari 1 jam akan meningkatkan risiko terjadi PONV karena masa kerja dari obat anestesi dengan efek menekan mual muntah sudah hampir habis. Kemudian semakin banyak komplikasi dan manipulasi pembedahan yang dilakukan. Lalu ada lama puasanya, melakukan konsumsi makanan pada fase sebelum operasi dan dapat meningkatkan risiko mual muntah pada fase intra dan post operasi, sehingga puasa sebelum dilakukan tindakan yang dibutuhkan sebagai tindakan preventif terjadinya aspirasi. Adapun patofisiologi PONV, lalu ada ERAK. Untuk definisinya merupakan penata laksanaan operatif berbasis multimodal yang dipelopori oleh Henry Kahlet, dokter bedah asal Denmark tahun 1997, yang berfokus pada pemulihan pasca pembedahan kolon. Cara ini bertujuan untuk meminimalkan respon fisiologis selama pembedahan, mengoptimalkan hasil akhir pasien tanpa meningkatkan komplikasi pasca operasi, pengendaliannya nyeri pasca operasi segera, dan mengurangi rasa mual yang umum terjadi setelah pengobatan anestesi. Di sini ada kerangka konsep. Ada untuk sasarannya, pasien yang menjalani tindakan ERAK di rumah sakit X. Untuk sampelnya, pasien post-operasi sesar dengan regional anestesi yang memenuhi kriteria inklusi. Usia reproduktif, tidak memiliki riwayat penyakit saluran cerna berat, dan bersedia menjadi responden. Ada outputnya, dan kemudian ada outcome-nya. Lalu ada pun bab 3, yaitu metode pelaksanaannya. Jenis penelitian, jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Untuk lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini dilakukan di rumah sakit umum daerah X. Penelitian ini akan di bulan Februari 2026 sampai September 2026. Lalu ada pengumpulan data yang akan dilakukan bulan April 2026. Lalu ada populasi dan sampel. Lalu ada variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel tunggal, yaitu gambaran PONV pada pasien ERAK dengan regional spinal. Lalu ada kriteria responden. Pertama ada pasien post operasi SC dengan penerapan protokol ERAK.
Lalu ada pasien yang menjalani tindakan dengan anestesi final, pasien dengan status klinik A1 dan B2, lalu pasien yang berada dalam periode perawatan pasca operasi, dan pasien yang bersedia menjadi responden dan menandatangani lembar inform konsen. Kalau ada alat dan media kegiatannya, berupa lembar observasi dan kuesioner penelitian, lalu berisi identitas responden, ada formulir pencatatan kejadian POV berdasarkan skala muntah, ada media dokumentasi rekam medis yang digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti lama operasi, jenis anestesi, serta riwayat medik pasien. Lalu ada peralatan penunjang klinis, monitor vital sign atau alat pencatat anestesi dan perawat di ruang pemulihan atau lalu ada alat tulis dan perangkat elektronik seperti laptop, Excel atau SPSS untuk tabulasi dan analisis data. Lalu ada pun tahap persiapan dan ada tahap pelaksanaan intervensi, identifikasi pasien post-erak yang telah selesai menjalani operasi dengan anestesi final. Lalu ada tahap evaluasi, yaitu evaluasi kelengkapan data, analisis data deskriptif, validasi aplikasi, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Lalu ada aspek-aspek nilai. Di sini ada jadwal anggaran, lalu ada rencana anggarannya, anggaran biaya dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa PKN itu disusun secara efisien dengan mempertimbangkan kebutuhan real di lapangan. Untuk totalnya berupa sejumlah 2.950. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan atas dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.